Beliau menjelaskan kepada kita, uffin li abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayajtari'u ala ma'siyatih. Kata beliau, sungguh keterlaluan bagi seorang hamba yang sebetulnya tahu betapa besarnya kebaikan, kenikmatan yang diberikan oleh Sang Maha Baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi fayastari'u ala ma'siyatih, tapi setelah diberikan nikmat yang luar biasa itu, dia masih berani untuk berbuat salah, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang setiap hari itu ngasih sama kita, bangun tidur itu misalnya, bangun tidur buka di bawah bantal cash 10 juta. Terus gitu misalnya, ini 10 juta harus habis satu hari, besok tak kasih lagi 10 juta. Setiap hari dikasih 10 juta. Kira-kira orang yang dikasih itu sikapnya gimana sama orang yang setiap hari itu ngasih 10 juta? Wah, setiap hari salaman, sedot kayak vacuum cleaner itu tangan. Kalau perlu kakinya dicium. Kenapa? Karena tahu ini orang baik sama dia tuh. Ini orang baik, setiap hari ngasih berapa? 10 juta. Bantal bangun buka bantal 10 juta. Buka bantal 10 juta. Setiap hari, enggak pernah enggak. Mungkin enggak orang itu mengecewakan yang ngasih tadi itu? Enggak mungkin. Sehingga dikatakan al-insan abdul ihsan. Manusia itu budak atau hamba daripada kebaikan. Dan itu fitrah manusia. Sehingga kita diajarkan untuk saling berbuat baik yang satu dengan yang lain. Nah, kalau misalnya orang tadi itu pasti akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka gimana hubungan kita, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada yang lebih baik, bahkan tidak ada yang lebih sayang kepada kita. Tidak ada, demi Allah, tidak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Rasulullah itu pernah ketika usai peperangan, ada seorang ibu nangis cari anaknya. Nangis, bingung, anak di mana ini? Di mana anak saya? Akhirnya ketemu. Rasulullah tanya, bilang sama sahabat, ini kalau seandainya ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api, tega enggak? Sahabat bilang, enggak mungkin ya Rasulullah, ini dari tadi nangis. Kemudian kata Rasulullah, ya, demi Allah, ya waladzi nafsi biyadihi, Allah arham bi ibadihi minal walidah li waladiha. Allah itu jauh lebih besar cintanya kepada seorang hamba melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Nikmat Allah itu luar biasa, tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmatul ijad, kita itu diwujudkan. Kalau Allah tidak berkehendak kita untuk wujud, kita bakal ada enggak? Tidak ada. Kalau Allah tidak pengen menciptakan kita ini sekarang ini, ya kita tidak ada loh. Terus di mana? Ya tidak ada, kosong, gelap, tidak ada, tidak pernah ada. Tapi Allah mewujudkan kita. Allah mewujudkan kita bukan asal-asalan wujud. Karena makhluk itu banyak. Allah mewujudkan ada yang bentuknya pohon mangga. Allah mewujudkan bentuknya kucing. Kita diwujudkan sama Allah tanpa memesan terlebih dahulu. Kita diwujudkan sebagai makhluk yang paling bagus, yaitu apa? Manusia. Kenapa paling bagus? Karena sosok yang paling dicintai oleh Allah bentuknya apa? Manusia, itu Nabi SAW. Kita diwujudkan bukan jadi pohon mangga. Kalau Allah mau kita jadi pohon mangga. Kita diwujudkan jadi manusia. Tidak ada yang minta, ada yang minta, tidak ada. Manusia banyak. Dan sering kita ulangi, yang muslim sama yang non muslim banyakan mana? Banyak non muslim. Kita tidak minta sama Allah dijadikan muslim. Dan bedanya tidak bisa diukur jauhnya antara muslim dan non muslim ini. Kalimat la ilaha illallah itu terucap cuma beberapa detik ya, tapi efeknya tidak bisa dibayangkan. Kemudian bukan cuma muslim, orang yang iman sama Allah dari zaman Nabi Adam ada. Tapi Allah pilih kita untuk jadi
umat yang paling istimewa, yaitu umatnya ngikut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat-nikmat terbesar. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, nikmat ketenangan hati. Wah, kalau kita hitung setiap hari itu miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat ginjal, nikmat liver, nikmat paru-paru. Kita bisa bayangkan orang yang sakit itu. Sekali-kali mungkin perlu tanya sama dokter gimana? Ya, berapa total untuk mengaktifkan organ yang ada di dalam tubuh kita itu kalau pakai alat? Bisa miliaran. Tapi Allah kasih kepada kita oksigen ini gratis. Semuanya nikmat dari Allah yang luar biasa. Belum nikmat-nikmat yang lain. Nikmat akal pikiran dan lain sebagainya yang kita bahas kemarin di kajian tauhid. Nah, kata Imam Ibn Athaillah, karena orang itu kalau tahu kebaikan yang sang maha baik itu, kok malah dilawan, kok malah dilanggar, kok tambah disakiti, itu karena kata Imam Ibn Athaillah. Habib Saleh bin Musa Al-Hamid Tanggul tahu ya, itu pernah ditanya, Habib, antum ini doanya kok mustajab ya, sampai dijuluki itu doanya secepat kilat, doa tet langsung dikasih. Habib Saleh jawabannya singkat, saya tidak pernah membuat Allah Ta'ala murka pada saya. Saya tidak pernah bikin Allah itu kecewa sama saya. Allah nyuruh ini, saya berangkat. Allah larang, saya jauhi. Sesimpel itu. Sampai disayangi sama Allah, minta apapun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Walakin ma arafa ihsanahu man athara isyana. Akan tetapi kata beliau, tidak mungkin orang itu kenal sama Allah kalau dia lebih mendahulukan maksiat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Orang mau kenal sama Allah, maksiat tok, tidak bakal nyampe. Tidak bakal kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arafa qadrahu man lam yurakibhu. Seseorang tidak mungkin tahu betapa tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala man lam yurakibhu, bagi mereka yang tidak pernah merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabiha man istaghala bi khairi. Tidak ada keuntungan sedikit pun bagi mereka yang menyibukkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'alima anna nafsa tad'uhu ila halakah fatabi'aha. Sebetulnya manusia itu tahu nafsu itu mengajaknya kepada kebinasaan, fatabi'aha, tapi tetap diikuti. Wa alima anal qalbi yad'uhu ila rusyd fa'asahu. Dia tahu sebetulnya hati yang paling dalam itu mengajak kepada kebaikan, tapi dia langgar. Maka dikatakan, ada yang mengatakan dosa itu suatu perkara yang di dalam hati itu mengganjal. Ganjal dalam hati itu apa? Itu berarti dosa. Gak apa-apa, sedikit gitu. Tapi hati jelas tidak tenang. Itu ciri-ciri apa? Ciri-ciri dosa. Walau alima ittisafahu bi'adhamatihi lama qabalahu biwujudi ma'asiyatihi. Kata Imam Ibn Athaillah, seandainya manusia itu tahu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya sifat-sifat yang Allah taala miliki, mustahil manusia itu berani memberikan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Jadi sebetulnya ketika orang itu masih bisa maksiat, itu dia kurang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kayak gitu. Siapa orang yang paling kenal sama Allah itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Araful khalqi bil khaliq. Makhluk yang paling kenal dengan Tuhannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi itu paling kenal sama Allah, Nabi itu semakin merasa dirinya itu kurang. Makanya Nabi itu dikit-dikit istighfar. Kata beliau, demi Allah, saya ada kurang, setiap hari itu istighfar sebanyak 70 kali. Apa Nabi berbuat dosa? Enggak, Nabi maksum, terjaga dari dosa. Tapi karena setiap saat Nabi itu semakin kenal sama Allah, semakin tahu, kebesaran Allah itu semakin terbuka. Ternyata kayak gini ya. Kebuka lagi, lebih luar biasa lagi.
Semakin naik derajatnya Nabi, beliau merasa penghambaan yang sebelumnya itu kurang pantas dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau kenal sama Allah mustahil. Bukan masalah dosa atau tidak dosa ya, tapi malu. Misalnya ada seorang raja, mustahil orang tadi itu melanggar perintah raja, padahal dia tahu raja tadi itu selalu melihat. Misalnya kayak gini, orang itu maksiat ada dua. Maksiat karena memang lupa kalau Allah itu memperhatikan. Ada lagi orang maksiat padahal sadar Allah itu selalu memperhatikan, dan memang Allah selalu memperhatikan. Kayak gini, orang ngelanggar lampu merah di perempatan itu, lampunya merah terus diterobos misalnya, tapi polisinya tidak ada. Ini melanggar tidak? Tapi lebih parah mana? Sama waktu lampu merah, polisinya ada berdiri ya, lengkap. Dilihat nerobos lampu merah. Ini lebih parah yang satu apa yang kedua? Yang kedua. Duh, ini penghinaan ini. Ini polisi lengkap, ya dia nerobos lampu merah. Bagaimana? Orang maksiat, padahal dia tahu Allah SWT selalu memperhatikan. Sehingga naudzubillah ya, ada ulama yang menyatakan ketika orang itu maksiat dan lupa kalau Allah itu memperhatikan, maka dia bisa jadi orang fasik. Tapi ketika orang maksiat dan sadar Allah itu sedang memperhatikannya, itu naudzubillah min dzalik, mendekati ke arah kekufuran. Naudzubillah apa? Karena itu meremehkan Allah SWT. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan dosa bagi seorang mukmin itu ibarat gunung yang besar yang mustahil untuk dipikul. Takut. Tapi dosa bagi orang munafik itu kayak lalat yang hinggap di hidung. Lalat sini, diginikan tak apa? Dianggap apa? Dianggap enteng. Apa pembeda di antara keduanya? Yang satu kenal sama Allah, yang satu tidak begitu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia tadi itu bermaksiat kalau kenal. Wa alima qurba maulahu wa annahu yara'u fasara alima anhu naha. Tidak mungkin. Orang itu kalau tahu kedekatan Tuhannya dan Tuhannya selalu memperhatikan, pasti akan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alima atharu dzanbi al-mutarattab alaih dunya wa ukhra wa ghaiban wa syahadatan famastahya min rabbih. Tidak mungkin orang yang tahu efeknya dosa itu, kayak kemarin ya, memberikan efek hitam tadi itu sedikit-sedikit, yang mana dosa tadi itu akibatnya dunia dan akhirat. Dunianya bakal sumpek, bakal sulit, bakal susah. Akhiratnya apalagi. Baik secara ghaib yang nanti itu udah kelihatan, sama yang terlihat dengan kasat mata. Apalagi sama orang tua ya. Kalau dosa sama orang tua itu, terus sama wali, itu seringkali akibatnya itu langsung kontan. Tet langsung. Alhamdulillah mendalika. Famastahya min rabbi. Tidak mungkin orang yang tahu sama efeknya dosa kemudian tidak malu sama Allah, tidak mungkin. Walau alima annahu fi qabdatih lamma qabalu bi mukhalafati. Tidak mungkin orang itu kalau selalu sadar bahwasanya dia tadi itu selalu di dalam genggaman Allah, ya, tidak mungkin orang tadi itu menghadap kepada Allah dengan melawan Allah Subhanahu wa taala. Walam anal ma'siyat tatadammanu naqdul ahdi. Ketahui ya, kata Imam Ibn Athaillah, maksiat itu bisa menyebabkan orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena sakaratul maut kan luar biasa, gangguan setan luar biasa. Mereka katakan setan bakal bilang, kan sakit sakaratul maut. Setan bakal bilang kalau ente mau udah sakit, ada ente nyembahan. Paham ya? Ente nyembahan. Itu bakal, orang yang dalam keadaan sakit waktu itu bakal bingung. Kata beliau, maksiat itu ujung-ujungnya menyebabkan tadi itu wa tahlil aqdil wud, dan melepas ikatan kasih sayang. Orang kalau selalu kayak gitu, ikatan kasih sayangnya Allah itu bakal terlepas, bakal tidak diperhatikan.
orang kalau sudah tidak diperhatikan lagi sama Allah, apa yang mau diharapkan? Allah Ta'ala tidak merhatikan, mau apa? Paham ya? Mau terjerumus sekalipun tidak dipandang sama Allah SWT. Waliyatubillah. Ya, mudah-mudahan ya, dari sini ya, minimal kita tahu ya bahwasanya kita itu sementara, kita itu sebentar ya. Dikatakan ad-dunya sa'ah faj'alaha ta'ah. Dunia itu sesaat, set gitu kan. Faj'alaha ta'ah, jadikan kehidupanmu itu taat nurut sama Allah SWT, sehingga akan dijadikan orang yang bahagia, senang dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa masing-masing.